Presiden Joko Widodo Minggu pagi terlihat santai, sepedaan dilanjutkan menyantap sarapan pagi di Yogyakarta bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Apakah pertemuan ini menjadi bagian safari politik sang presiden ataukah memang kebetulan presiden berada di kota yang sama dengan AHY? Presiden Joko Widodo Minggu pagi menikmati sejuknya udara di kota Yogyakarta. Sambil sepedahan, di video singkat ini memperlihatkan Jokowi tampak ditemani Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Jokowi dan AHY bersepeda dan juga sempat menyapa warga Yogyakarta. Selesai berkeliling sepedahan, keduanya memasuki warung gudeg untuk menyantap sarapan pagi dan menikmati secangkir hangat teh. Keduanya tampak santai melepas penat. Habis gowes tadi dengan Pak Presiden Jokowi dan tentunya menyapa masyarakat di Yogyakarta dan dari berbagai daerah yang lagi hari ini di Yogyakarta. Jadi kita senang sekali sambil cari keringat, olahraga dan menyapa masyarakat. Lantas, apakah yang dibicarakan keduanya? Adakah memang keduanya membahas soal situasi politik jelang Pilpres yang kurang dari 3 pekan lagi? Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Jokowi bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang juga berstatus Menteri Pertahanan RI. Keduanya terlihat bersantap makan malam di Menteng, Jakarta pada Jumat 5 Januari 2024 lalu. Selang sehari setelahnya Jokowi pun bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga merupakan Menteri Perekonomian. Keduanya terlihat berolahraga pagi dan juga melanjutkan sarapan di Kebun Raya Bogor pada Sabtu 6 Januari 2024. Tak berhenti di situ, keesokannya Minggu 7 Januari 2024, Jokowi bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang berstatus Menteri Perdagangan. Keduanya pun menikmati santap siang di Bogor. Dengan adanya sejumlah pertemuan dengan Ketua Umum Parpol ini, netralitas Jokowi sebagai presiden sempat dipertanyakan. Namun saat itu jawaban Jokowi bahwa pertemuan dilakukan saat hari libur dan agendanya pun santai, hanya makan. Namun soal netralitas ini baru-baru saja ditegaskan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak namun dengan syarat. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Lantas apa saja yang dibicarakan Jokowi dan AHY dalam pertemuan santai itu? Apakah memang sekedar sepedahan dan juga menyantap sarapan gudeg? Ataukah memang jadi bagian safari politik sang presiden? Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terlihat bersepeda bersama, dilanjutkan sarapan di Yogyakarta. Apakah pertemuan ini menjadi bagian safari politik sang presiden ataukah memang kebetulan presiden berada di kota yang sama dengan AHY? Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum parpol ini memantik pertanyaan soal netralitas Joko Widodo sebagai presiden. Namun Jokowi telah menjawab bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak yang disertai dengan syarat. Ini pertemuan yang cukup hangat ya. Pertama dipertemukan karena kedua tokoh ini sama-sama hobi olahraga kalau kita perhatikan. Dan sebelumnya kalau dikaitkan safari politik, Vita, betul juga nyambung karena pertemuan sebelumnya Pak Jokowi bertemu dengan ketua umum partai-partai utama pendukung pasangan 02.
bertemu dengan Ketua Umum tadi di Prolog TV One, Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAN, juga sudah bertemu dengan Pak Prabowo sebelumnya Ketua Umum Gerindra sekaligus menjadi capres. Cuma memang agak spesialnya Mas AHY ini adalah bukan menteri. Kalau yang lain tadi kan 3 yang saya sebutkan Prolog di TV One adalah para menteri. AHY bukan menteri. Yang kedua, Partai Demokrat sedang berada di luar pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang membedakan, yang menarik. Dan yang ketiga, Demokrat dan Mas AHY bergabung belakangan di dalam koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Gibran. Itu saja bedanya. Tapi yang lebih menarik, karena ini situasinya adalah pemilu, tentu saya ingin membacanya dalam perspektif elektoral. Seperti tadi disampaikan oleh Vita, apa sih pengaruhnya kepada dukungan capres-cawapres dinamika politik per hari ini. Saya membacanya dari sisi motif politik atau paling tidak pengaruh atau keuntungan politiknya. Pertama, dari sisi Pak Jokowi secara elektoral, ini bagian dari, kalau tadi kita kaitkan safari politik, maka ini dalam rangka untuk memperkuat soliditas di internal koalisi pasangan Prabowo Gibran. Ini saya kira melanjutkan. Jadi ada 4 partai yang menjadi penopang utama yang kursinya ada di parlemen pasangan 02. Jadi semakin solid, sekaligus membuktikan bahwa Pak Jokowi tanda petik memang merestui bergabungnya Partai Demokrat. Pak Jokowi kita kenal juga ada tokoh utama kingmaker di balik pengusungan pasangan 02. Yang kedua, ini juga menarik saya kira dari sisi Demokrat ini kan punya basis massa. Nah, sehingga di situasi yang tinggal kurang dari 3 minggu ini bisa semakin efektif membawa basis massa Demokrat ke di dalam konteks Pilpres ya ke pasangan 02. Dan kita tahu misalnya berdasarkan data survei Poltreking Indonesia, data kami menunjukkan dukungan dari pemilih Partai Demokrat itu semakin solid, semakin kuat, semakin kami melakukan survei, tracking survei setiap bulan itu semakin naik persentasenya. Itu yang kedua saya kira mesin Demokrat atau pemilih Demokrat itu mungkin diupayakan untuk bergerak bermigrasi semakin optimal, semakin maksimal untuk mendukung capres yang tentu juga kita tahu ada paslon 2. Yang ketiga mungkin di luar konteks Pilpres, kita tahu seperti saya katakan tadi Vita bahwa Partai Demokrat kan di luar pemerintahan. Nah, di sisi yang lain kita sebelum bicara Pilpres, sekarang di pemerintahan Pak Jokowi yang akan berakhir 20 Oktober nanti, ini kan ada di dalam pemerintahan, ada PD Perjuangan yang hubungan atau relasi politiknya dengan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja saat ini. Di saat yang sama ada Partai Demokrat yang di luar pemerintahan, tidak bergabung di dalam kabinet, tapi bergabung di dalam Pilpres 02, hubungannya sedang sangat baik. Nah, ini yang dinamika ini bisa sejadi ada isu misalnya potensi menteri keluar atau ada cabut dukungan dan seterusnya menjadi penting bagi partai, bagi Pak Jokowi untuk memastikan Partai Demokrat menjadi salah satu alternatif penopang jalannya pemerintahan paling tidak untuk stabilitas politik menuju Oktober 2024 mendatang. Jadi Partai Demokrat menjadi salah satu puzzle politik penting bagi Pak Jokowi untuk memperkuat tanda petik semakin kuat kaki-kaki politik Pak Jokowi. Lantas apa pengaruh safari politik presiden ini bagi kemenangan capres-cawapres di pemilu bulan depan? Bahwa Pilpres 2024 ini bukan hanya pilpresnya dalam konteks memilih Prabowo, Ganjar atau Anies, tetapi juga pemilu untuk memilih kingmaker dan mentor politik pasca Pilpres 2024. Nah, kalau kita bicara mentor politik, kita bicara kingmaker, maka untuk Prabowo kan di sana ada Pak Jokowi ya. Tentu bersama dengan ketua umum yang lain seperti Zulkifli Hasan, kemudian AHY, lalu kemudian juga Pak Erlangga Hartarto dari Golkar misalnya. Kemudian untuk Mas Ganjar, itu kingmakernya, mentornya adalah Bu Mega, kemudian Pak Mardiono, lalu Anies Baswedan itu mentornya adalah Surya Paloh, Yusuf Kala, kemudian juga Salim Segaf Al-Jufri dari PKS begitu. Jadi menurut saya para kingmaker ini ya bekerja dengan cara dan kapasitas mereka masing-masing. Kita sudah lihat misalnya dalam konteks baru-baru ini Bu Mega turun lapangan ya kan kampanye buat Mas Ganjar. Lalu Pak Surya Paloh, Pak JK, ya Pak Surya Paloh terutama nggak nongol-nongol selama ini tiba-tiba sekarang turun gitu ya kampanye buat Anies. Nah menurut saya selain Pak Zulhas, lalu Pak Erlangga ya, mereka berkampanye. Pak Zulhas misalnya memang ada panggung-panggung yang beliau tampil, tetapi Pak Jokowi dalam konteks pilihan politiknya sekarang ini tidak berkampanye dengan cara yang konvensional atau sebagaimana yang diatur secara formal lah begitu. Walaupun itu beliau tunjukkan sebetulnya bisa dan boleh, tapi kan syaratnya harus harus cuti dulu gitu. Nah Pak Jokowi tidak cuti,
tetapi beliau memainkan peranan dalam sebuah koridor, katakanlah begitu. Bertemu dengan Mas AHY, ya. Sebelumnya sudah ketemu dengan Zulkifli Hasan, sudah ketemu dengan Airlangga Hartarto. Ya? Nah, saya kira ketemu dengan Mas Airlangga ini, dengan AHY ini juga sedikit banyak pasti ada diskusi-diskusi lah mengenai peran-peran dari Partai Demokrat, peran Pak SBY, peran AHY gitu. Kalau tadi Mas Hanta kan menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini menjadi salah satu kingmaker yang menentukan dalam Pilpres. Bang Kodari sepakat soal itu? Oh, justru itu teori saya. Jangan itu Hanta nggak ngomong itu justru teori saya. Justru bahwa salah satu peran Pak Jokowi itu sebagai kingmaker. Ya. Dan dalam konteks itulah maka kemudian Pak Jokowi itu memainkan perannya gitu loh, dengan cara yang berada dalam koridornya. Beliau tidak sampai kampanye, tidak sampai keluar cutinya, tetapi beliau mengadakan pertemuan. Dan menurut saya dengan hukum asosiasi, hukum persepsi, masyarakat udah ngelihat nih bahwa Pak Jokowi bersama dengan AHY, Pak Jokowi dengan Airlangga, Pak Jokowi dengan Zulkifli Hasan, itu memperkuat asosiasi Pak Jokowi dengan Prabowo dan Gibran. Tim TV One mengabarkan.